Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan Widin, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Sebenarnya sudah kita pernah bahas kayaknya zakat itu, cuma sekedar wawasan. Nah, saya dihubungi sama beliau Ustaz Mukhlis untuk memberitahu tentang bahwa malam ini kajian kita adalah cara menghitung zakat. Sebelumnya kita tidak akan membahas tentang bagaimana kewajiban zakat. Kita tahu bahwa kewajiban zakat itu wajib. Dia sebagaimana sholat. Kita tahu ya. Kalau sholat itu nggak dikerjakan, wajib di qadha. Sebagaimana juga dengan zakat. Zakat itu adalah kewajiban yang tidak mungkin terlepas kecuali dia dikerjakan dan sah pengerjaannya. Sehingga kalau ada orang yang dia tidak zakat selama bertahun-tahun, contoh punya usaha banyak, punya usaha dah sampai nisab, tahun 2, tahun 3, tahun 4, sampai tahun kelima enggak zakat, berarti ada hutang. 5 tahun itu harus dihitung, kemudian dibayar di akhir. Sebagaimana sholat, ketika seseorang itu mengakui dirinya beriman, mukmin, muslim, kalau dia meninggalkan sholat, maka dia wajib untuk mengganti. Berapapun sholatnya yang ditinggalkan, maka dia wajib mengganti. Berarti sama juga dengan zakat. Berapapun zakat yang dia tinggalkan, maka dia wajib untuk mengganti. Ini zakat. Nah, pada malam hari ini kita tidak membahas tentang keutamaan, kewajiban zakat. Sudah kita ketahui bahwasanya zakat merupakan salah satu di antara rukun Islam. Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka, amwalihim shadaqatan, sebagai sedekah. Kata sedekah di sini para ulama mengatakan adalah zakat. Kemudian bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, sampai akhir. Salah satunya adalah wa atu zakah. Islam itu dibangun dari 5 pondasi: syahadat, sholat, dan seterusnya, dan salah satu di antara adalah zakat. Nah, di dalam surat At-Taubah tadi Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah. Allah menggunakan kata amwalihim. Kalau di dalam usul fikih itu ada namanya lafadz lafdzul am, lafadz yang mencakup semua. Dan salah satu di antara lafdzul am itu adalah al-jam'u al-mu'arrafu bi alif lam, lafadz jamak yang ma'rifah dengan alif lam atau dengan idhofah. Nah, Allah menggunakan kata amwalihim, harta kalian, berarti semua harta wajib dizakat. Cuma ternyata setelah dikaji oleh para ulama, tidak semua harta. Ada harta yang khusus yang wajib untuk dizakati. Saya ambil dari bukunya yang paling ringan saja, Matan Abu Suja. Di dalam sini sebutkan bahwa zakat itu hanya wajib pada 4 atau 5. Kata beliau 5, tetapi sebenarnya yang 3 dan 4 itu digabung. Yang pertama adalah peternakan, yang kedua adalah pertanian. Pertanian ini ada 2. Pertanian dalam bentuk hubub
makanan pokok. Kemudian yang kedua buah-buahan. 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, yang wajib untuk dizakati di dalam buku ini peternakan, pertanian, kemudian emas dan perak. Atau kalau hari ini disebut dengan zakat mal. Terakhir, perdagangan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu adalah hanya 4 ini. Peternakan, pertanian, kemudian emas dan perak. Yang terakhir adalah jual beli ataupun tijarah, perdagangan. Setiap item dari 4 itu mempunyai cara khusus, ketentuan-ketentuan tersendiri. Kita akan bahas insya Allah satu demi satu. Nanti kalau waktunya cukup ya semuanya, kalau enggak ya satu demi satu ya. Oke, kalau yang pertama kita akhirkan aja Pak, karena peternakan jarang sekali kita punya kambing yang jumlahnya luar biasa gitu ya. Dan apalagi salah satu di antara syarat peternakan itu adalah bebas, enggak dikandangkan tapi dibebaskan di ngon gitu ya. Berarti yang paling penting, yang sering kita dapati pertanian sama perdagangan. Kita mulai dari mana dulu Mas? Perdagangan, karena pedagang gitu ya. Oke. Kita mulai dari emas dan perak. Karena perdagangan itu kait eratnya dengan emas dan perak. Sebelum menghitung zakat perdagangan, kita harus tahu dulu nisab emas dan perak, karena nanti perdagangan itu dikiaskan kepada nisabnya kepada emas dan perak. Itu di dalam keterangan para ulama. Kalau di buku-buku para ulama itu memang zakatnya bukan emas dan perak, tetapi disebut dengan kata asman, zakatul asman, zakat asman, harga. Kenapa kok saya katakan emas dan perak? Karena asman di zaman Rasulullah, alat untuk tukar beli, untuk tukar itu adalah emas dan perak, dirham dan dinar, atau dinar dan dirham. Kalau emas itu dinar, dirham itu perak itu adalah dirham. Saya baca dulu, ntar. Kok malah nggak ada ini? Kita mulai dari nisab. Wan nisabudz dzahabi isruna misqalan wa fihi rubu'ul usur wa huwa nisfu misqalin. Wa nisabul waraqi, ini waraqi berarti dirham, mi'atai dirham, perak. Nisab emas itu adalah 20 dinar. Yang pertama emas itu adalah 20 dinar. 20 dinar disamakan dengan 85 gram. 85 gram emas. Berapa karat Pak? 24 karat. Emas dan perak. Emas itu adalah 20 dinar 84 karat. 85 gram 24 karat. Itu emas. Karena saya katakan perak nanti aja, karena perak itu sangat dikit banget gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang memiliki emas tetapi karatannya berkurang? 85 ini 24 karat. Maka ketika
karat atau emasnya itu bukan 24 karat, harus dihitung kembali bagaimana itu disederhanakan menjadi 24 karat. Contoh, ada orang dia punya 24 gram emas dengan karat 10. Perhiasan ini berarti 24 gram 10 karat. 24 gram 10 karat. Kemudian dia yang kedua, ini perhiasan yang nggak dipakai. Yang kedua, dia punya uang emas 480 gram. Banyak banget produk setengah kilo kan. 48 gram karat yang 20 karat. Yang ketiga, dia punya emas 72 gram, beratnya adalah 13 karat. Kalau ini dijumlah sudah sampai 85 gram enggak, Pak? Lebih, tetapi karatnya beda. Nah, bagaimana cara membuat dia 24 karat? Maka caranya yang pertama, yang 10 karat berarti 10 per 24 karat kali 24. Caranya gitu nanti dia nih ya. Berarti berapa, Pak? 10 gram. Sama 20 per 24 dikali 4, 8. Berapa? 40, benar. 40 gram. Ini juga 72 per 24 dikali 13 ya. 13 per 24 dikali 72. Ini 3 kali 13 berarti 39. Nah, perhatikan di sini 24 gram, tetapi dinilai oleh syar'i itu yang dinilai adalah 10 gram. Dijumlah menjadi 9, 4, 5, 6, 7, 8, 89. Padahal banyak. Cuma yang dizakati 89 gram. Ini cara menghitung nisab. Nah, berapa zakatnya? Zakat emas itu adalah 2,5%. 25% dari nisab. Dari harta jumlahnya, emasnya. Dari harta jumlah emasnya. Ya, nanti pakai kalkulator gen cepet nih ya. Jadi 2,5% itu berarti 1/40. 1/40 dikali 89. Itu nanti silahkan dari kalkulator. Nah, itu cara menghitungnya. Mas, kita nggak punya emas. Adanya Mas Pur. Oh, Pak, nggih. Berapa persen, Pak, jenengan, Pak? Berapa gram, Pak, jenengan? Ini emas. Kalau perak, kita ambil perak aja. Kalau perak itu kita nggak terlalu banyak, nggak? Perak itu nisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram. Kalau para ulama di fikih itu adalah 200 gram, 200 dirham. Perak ya nanti sama, zakatnya 2,5%. Perak enggak, saya nggak tahu. Saya cuma nyari-nyari apakah ada perak yang murni atau tidak ya. Sama nanti kalau mau diginikan. Tapi perak itu
zakatnya nisabnya adalah 200 dirham, 59 sekitar 595 gram. Pertanyaannya gini, Ustaz, kita nggak punya emas banyak itu, kecuali yang hari ini sudah mulai berlari kepada emas untuk jadi tabungan, emas atam gitu ya, antam, emas kepingan gitu ya. Padahal zakat emas dan perak itulah yang menjadi zakat mal. Zakat mal itu dahulu memang emas dan perak. Hari ini zakat mal, Assalamualaikum. Semua harta yang kita miliki itu menjadi wajib untuk dizakati. Pertanyaannya, Pak Bu, apa yang dizakati? Satoyib punya mobil, kemudian punya tabungan di BRI sekian juta, punya tanah di beberapa tempat di lapangan, tanah untuk sepak bola itu nanti. Mohon maaf, tetap guyon ngantuk nanti. Nah, harta kita yang wajib dizakat itu yang mana? Apakah mobil kita zakati, punya mobil 8, punya tanah beberapa tempat? Yang wajib dizakati adalah harta yang tidak digunakan, tidak dipakai. Mobil zakati enggak, Pak? Mobil zakati enggak? Enggak, kecuali jualan mobil. Showroom ya. Sekarang mobil enggak dizakati, tanah? Sama, tanah juga enggak dizakati. Punya berapa tanah pun, banyak tanah itu enggak dizakati. Rumah juga gitu. Dulu ada pertanyaan, ada orang kayaknya ketika punya uang belikan rumah. Tapi jangan lari dengan zakat, Pak ya. Lari dengan zakat nanti Ustaz ya. Kalau itu kalau itu rumah, maka juga tidak wajib zakat. Maka yang wajib zakat adalah uang. Baik itu dalam tabungan, dalam bank, atau di kantong sendiri, atau berbentuk cek. Dan ya, kalau utang piutang nanti, Pak, kita nggak belajar dulu. Tapi ini semua dijumlah, kemudian dikiaskan kepada salah satu di antara emas dan perak. Walaupun ini berbeda tempat ya. Coba emas itu 85 gram, perak 595 gram, atau kurang lebih. Kalau dirupiahkan, Pak, perak ini hari ini sekitar 6 sampai 7 juta. 7 juta sudah sampai nisab. Kemudian kalau 85 gram yang sering jual beli 1 gram berapa sekarang? 500 G. Yang 20 sekarang 500. Hah? Mas 1 jutaan? Saya belum ngecek. Kalau yang dulu itu 500-an, tapi kalau kemarin pas kumpul dengan teman-teman yang ada di Bekonang itu katanya sudah sampai 1 juta lebih dikit. Kita anggap 1 juta aja lah. Anggap 1 juta. Nanti silakan dicek kembali ya. Kita anggap 1 juta, berarti zakat emas itu 85 juta. Kita punya uang di tabungan di BRI 10 juta. Di rumah 20 juta. Cek
Dah, ceknya nggak ada. Jumlah 30 juta. Wajib zakat nggak, Pak? Wajib infak. Enggak. Kan gini. Ntar. Zakat di zaman Rasulullah itu tidak ada namanya uang kertas. Di zaman Rasulullah nggak ada uang kertas. Uang kertas itu ada setelah-setelahnya dan lama setelahnya. Maka kemudian uang kertas ini bukan emas dan bukan perak, sehingga ketika dia mau dizakatkan itu harus dikiaskan kepada emas atau perak. Nah, ini perbedaan para ulama. Ada di antara ulama yang mengatakan mana yang paling mencapai nisab terlebih dahulu. Berarti apa, Pak? Perak. Karena 5 juta sudah sampai wajib zakat. Dengan 6 juta wajib zakat. Punya 6 juta selama setahun mandat wajib zakat. Ada ulama yang mengatakan yang mayoritas ulama kontemporer ini termasuk setahu saya adalah Syekh Yusuf Qaradawi, itu lebih memilih kepada dikiaskan kepada emas. Kenapa? Karena emas harganya stabil. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, kenaikan dan penurunan harga itu sangat stabil. Kalaupun naik nggak terlalu tinggi, turun juga nggak terlalu rendah. Kalau emas, sebagian orang mengatakan gini, 500 gram ini dengan 85 gram zaman dahulu ketika Rasulullah itu hampir sama. Nah, mana kalau gitu, Sat? Ya pilih semuanya gitu ya. Kalau ditinjau dari kemaslahatannya orang-orang fakir, maka pilih perak. Karena segera apa? Zakat, ya. Kalau ditinjau dari orang-orang, ditinjau dari kemaslahatannya siapa namanya? Muzaki, orang kaya, ditinjau dari emas. Kalau memang ya ini kita ngambil jumhur saja lah ya, karena memang itu jumhur, kita ngambil yang emas. Berarti kalau kita punya uang kurang dari 85 juta, sebanyak kurang dari 50 juta, tidak ada wajib zakat. Nah, kapan saat? Ketika sudah sampai 85 juta baru kita mulai untuk menghitung nisab. Belum dizakati. Kita ngambil yang aja Mas ya, yang yang hati-hati saja lah untuk zakat. Nah, saya nggak berani untuk cabut apa sih ya. Kita bikin kurva. Cara menghitungnya, ketika kita punya uang, itu cara menghitungnya adalah kita bikin kurva. Kapan kita sampai nisab 85 juta? Itu kapan? Hitungannya bulan bulan Komariah. Bulan Komariah. Contoh, di bulan Muharram kita punya tabungan cuma hitung gitu ya. Loh, masih 84. Bulan Muharram ternyata akhir bulan Muharram tanggal 20 kita hitung lagi ternyata sudah sampai 85 juta. Ini kan Pak ya? Apa namanya? Sudah sampai nisab. Cash duitnya ada. Iya. Berarti itu uang yang enggak uang kita. Bukan uang produktif. Uang kita. Nanti Uang keuntungan atau uang enggak, ini bukan perdagangan. Kita uang zakat dulu. Zakat mal dulu. Nanti perdagangan insya Allah kita ya. Ini kita uang dulu. Tabungan kita. Karena ada orang yang bukan zakat tapi nabung terus. Yang insya Allah kita akan belajar di perdagangan insya Allah. Jadi emas dan perak dan perdagangan itu sangat erat kaitannya. Duit ngendon. Benar, duit ngendon ya. Duit dapat warisan. Umpamanya ya, dapat warisan kita nulahan 85 juta. Ini bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus ini 85, naik enggak?
uangnya tadi? Enggak, masa enggak? Kalau susut berarti sudah ketika turun menjadi 60 enggak sampai nisab. Tetapi kalau itu kan repot Mbak ya. Caranya adalah Muharram ini tahun 2014. Sekarang 14? 43? 34 ya? 1434 Hijriah. 1434 Hijriah. Nanti moga-moga Pak Tat, nanti di bulan Muharram tahun 1435 itu kita hitung lagi sudah masih nisab atau tidak? 1 tahun. Jadi jangan Muharramnya kalau sampai nisab maka 85 juta kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau dulu saya nanya Ustaz Imam, antum pilih yang mana Ustaz? Kalau saya pilih yang nisabnya perak, karena itu lebih bermanfaat buat orang fakir sekitarnya, segera keluarkan zakatnya. Jadi kalau punya 6 juta langsung udah sampai nisab bener. Hitung nanti setahun lagi kita keluarkan zakat. Kok ternyata pas Muharram beli motor turun menjadi 70 juta rasito. Ya benar nggak jadi. Tapi jangan sampai meniatkan lari daripada zakat. Firru minal zakat ya. Sebelum jatuh tempo zakat tak. Ini kan ini. Ini zakat mal. Jadi 8 sampai nisabnya kapan? Itu dihitung, dicatat. Jadi kita punya catatan untuk harta kita, kekayaan kita. Catat, kemudian nanti pas setahun lagi dihitung lagi, kok ternyata sampai nisab lagi, ya sudah berarti kita keluarkan zakat. Kalau kita mengandalkan tabungan kita juga enggak ya Mas ya. Sekarang kita menginjak kepada zakat perdagangan, zakat tijarah. Saya mendapatkan cara menghitung zakat tijarah simple banget itu dari Syekh Labib ketika kami daurah Mukhtasar Latif. Zakat perdagangan ini sebelum nanti kita terangkan detailnya. Zakat perdagangan itu yang dizakati adalah semua kekayaan kita, asetnya, aset yang berkembang, bukan aset yang dipakai, aset yang dijual, barang. Jadi cara menghitungnya kata beliau ini simpel banget. Barang dagang kita yang ada stoknya berapa, kita rupiahkan dengan harga jual. Stok kita berapa? Kita mau ada mobil, kalau mobilnya nggak untuk jual beli, berarti nggak usah dihitung. Walaupun dia banyak mobil. Stoknya berapa? Uang kita berapa? Kalau tadi kan zakat mal yang dia bukan perdagangan, dia nggak punya dagangan sama sekali. Ini yang orang pedagang. Jadi stok kita berapa? Uang kita berapa? Baik yang ada di dompet, yang ada di tabungan, yang berupa cek, semua digabungkan, ditambah dengan hutang, maaf ya, piutang yang jatuh tempo. Jumlahnya berapa? Baru ini zakatin. Itu simple daripada zakat perdagangan, karena zakat perdagangan itulah semua barang yang didagangkan. Kalau kita lihat dalam perdagangan tijarah itu, kalau di hari ini kontemporer itu setidaknya dibagi menjadi 3.
ada namanya jasa. Yang kedua, perdagangan dalam bentuk, kalau satu apa namanya? Satu itu produksi. Ada yang bentuknya jual beli, bukan produksi tapi langsung jual beli. Jasa ini termasuk tijarah. Apa yang di jasa itu, dia tidak punya barang untuk dijual belikan, tetapi dia punya barang hanya untuk jasa. Berarti yang dihitung itu hanya hasil daripada jasa. Apa itu? Uang. Mobil? Enggak. Dia punya jasa charter mobil, punya 20 mobil rental. Hah? Sapi rental sapi napa niku, Tat? Jasa ya. Berarti punya 20 mobil. Kalau punya 20 mobil berarti sudah bagus, pembukanya sudah bagus. Nggak mungkin dia setiap hari ngambil uang, nggak. Biasanya sudah punya kayak sebuah sendiri, keuangan sendiri. Berarti yang dizakati bukan mobilnya, hasil dari 20 mobil itu. Uangnya berapa? Sekali lagi tambah ke uang kita gitu ya. Kita tambahkan uang cenengan kita. Berarti berapa? Contoh, kalau ternyata dalam 1 tahun setelah kita mulai usaha, kemudian dapatkan uang 85 juta itu di bulan Muharram, di tahun setelahnya kok sampai 500 juta. Sebelum 500 juta itu pengen mengembangkan lagi, beli 2 mobil lagi, division mobil lagi, dikurangi 300 juta. Maka ketika jatuh tempo itu tinggal 200 juta, maka yang dizakati hanya 200 juta. Nilai akhirnya. Enak jasa ya. Ini di sini nggak ada jasa nggak, Tan? Jasa molen. Berarti profesi jagat profesi masih dalam keterangan para ulama, banyak khilafnya para ulama. Perdagangan dalam bentuk produksi. Produksi itu berarti ada bukan stok ya. Apa namanya? Kalau sebelum jadi itu apa namanya? Bahan mentah, bahan baku. Setelah itu jadi produk. Setelah itu jadi uang. Kan produksi seperti ya. Yang dihitung di dalam zakat ini perdagangan. Maka barang yang layak untuk dijual yang mana? Ini dia jual belinya bukan ini. Berarti produk, cara ngitungnya berarti produknya berapa, yang sudah jadi berapa hari ini, dihitung, diuangkan, dirupiahkan dengan harga jual, jangan harga beli, tapi harga jual, kemudian ditambah uang dia berapa. Bahan baku, Sat. Kalau bentuknya bahan baku dan dia nggak jualan bahan bakunya, nggak jualan kain, pokoknya saat Zayana dia punya barang bakunya kain, kemudian ada setelah diolah menjadi baju, kemudian dijual menjadi uang. Kain ini nggak dihitung. Yang dihitung adalah walaupun barang bakunya mungkin mahal. Sekali lagi, jangan lari dari zakat dengan cara ketika mau hari penghitungan dibelikan bahan baku, nggak boleh ya. Setidaknya ketika mau ngitung itu bahan bakunya sudah mau habis. Parfum, kalau di itu ada dia produksinya parfum gitu ya,
jual barang bakunya itu beberapa drum parfum, itu nggak dihitung dulu. Karena apa? Itu nggak layak untuk dijual. Beda kalau dia juga menjual dengan barang baku. Jadi Satayub Zayana dia juga jual baju, dia juga jual kain. Berarti kainnya juga menjadi barang hitungan. Kalau barang bakunya itu dijual belikan, berarti barang bakunya juga dihitung. Kalau enggak, berarti enggak. Yang mungkin sandal gitu ya, ada lem, ada bannya, ada yang lainnya gitu. Ya, itu enggak dihitung. Yang sudah jadi berapa, uangnya berapa, ditambahkan ini di. Kalau jual beli seperti koperasi, kemudian toko dan yang lainnya, ya sudah Pak. Cara jualannya lah. Namanya jual beli itu kan hanya uang dibentukkan barang dijual menjadi uang. Perputarannya kan begitu kan? Uang nanti dibelikan barang dijadikan uang. Perputarannya ini dok. Berarti kalau dia tijarahnya itu jenis yang ketiga ini, berarti barang dagang yang ada stok, sekali lagi stoknya berapa dijumlah dengan uang yang dia miliki berapa, yang di laci, yang di kantong, yang di bank, dijumlah semuanya itu ya, dijadikan satu, di bantal kalian itu jadikan satu, baru kemudian dikeluarkan zakat. Pondok pesantren bikin koperasinya dari asatid. Koperasi itu kan modalnya kan bukan satu orang Pak ya. Kalau itu modal itu dikembalikan nggak wajib zakat. Tapi ketika dikumpulkan sudah sampai nisab, wajib zakat nggak saat ini Zat? Satu, dua, tiga, empat, lima, ngumpul jadi, ayo kita patungan, jadikan modal. Kalau sudah nanti kumpul kemudian dijadikan barang, bikin sebuah toko dari beberapa orang. Itu sebenarnya ada sebuah kalau zaman Nabi nggak ada, yang ada di zaman Nabi itu adalah peternakan. Peternakannya itu punya beberapa orang, dikumpulkan jadi satu kandang, yang angon satu, yang pejantannya satu, yang merah satu. Maka kata Rasulullah SAW, itu tidak boleh dipisah, semuanya dikumpulkan. Kemudian kalau sudah sampai nisab diberi zakat, walaupun ketika dipecah itu tidak wajib zakat. Tapi ketika sudah kumpul jadi satu, maka zakatnya bukan pada person, tetapi apa? Kumpulan tadi. Lembaga ya, uangnya lembaga ya nggak bisa uang person ya, uang person. Kalau pondok pesantren sendiri bikin toko, kemudian uangnya uang lembaga, ya nggak wajib zakat, itu bukan uang person. Karena zakat itu adalah person, bukan lembaga. Tapi kalau PT yang pemiliknya beberapa person, nah baru kemudian dia wajib zakat. Tapi kalau PT tapi bukan person, untuk pembiayaan pondok pesantren namanya, ini berarti dia nggak ada yang milik umat. Yayasan mau mengeluarkan sendiri ke yayasan gitu ya. Nggak jadi mengeluarkan zakat berarti kan. Ini cara penghitungan. Saya sampai jam berapa Ustaz? 9 dari pertanyaan aja Ustaz ya. Pertanyaan apa itu? Ini zakat perdagangan, zakat mal sama zakat perdagangan. Karena zakat perdagangan itu nisabnya sama dengan zakat mal, dan besarnya juga sama, 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Ini kaitan dengan zakat mal dan zakat perdagangan. Kenapa saya tadi menyatukan? Karena ini sangat erat kaitannya. Waktu kalau ada pertanyaan tentang zakat, cara menghitung zakat. Nanti kalau jenengan umpamanya lazis kok suruh ngitung zakat di toko, Bu, jenengan uangnya pinten Bu? Tulis sebenarnya. Barang niki nek didol, jenengan hitung Bu, pinten Bu?
Iya dia tadi apa namanya diperkirakan lah. Perkirakan berapa gitu ya. Baru kemudian oh sekian ya sudah berarti kita hitungkan. Itu cara mengeluarkan dari gitu. Kalau Pak Jumbidi punya perdagangannya tanah, biasanya tanah sampai nisab nggak Sat? Kita tanah itu nggak mungkin nggak sampai nisab gitu ya. Berarti uang beliau berapa, tanahnya dihargai jual berapa, digabungkan, ya plus tabungan, plus tabungan. Gitu kan? Ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, insya Allah. Kita pernah mendapatkan apa ya, istilahnya orang memberikan zakat itu sekitar 5 juta itu diberikan gitu aja, tapi hitungannya mbuh kita nggak tahu. Niatnya kita diberikan apa 5 juta itu, nah itu sebaiknya bagaimana? Atau diberikan ngarah itu kalau saya beberapa kali ditanya gitu juga Sat. Jadi ini piye caranya? Jadi siapa yang memberi? Yang pertama harus kita lihat adalah siapa yang memberi. Artinya kita kenal akrab dengan dia nggak? Nanti kalau nggak kenal akrab antum hitung malah bikin lari dari kita. Nah gitu loh. Jadi kita lihat orangnya dulu. Kalau kita hari ini kita tidak ada amil. Kalau ada amil, ya mereka tugasnya memang mendatangi. Ketika ada orang zakat, bukan hanya menerima, tetapi apa? Sini Pak, duduk dulu. Itu amil. Tak hitungkan Pak. Itu kan amil dan itu nggak mungkin sakit hati, nggak mungkin gitu loh, karena itu tugas dia dan diketahui oleh masyarakat semuanya. Nah hari ini nggak ada, maka kita lihat dulu Pak, siapa yang datang. Kalau yang datang itu adalah orang yang kita paham, tahu, jak ngobrol, ini zakat apa ini, zakat apa, zakat mal gini lah, mau dihitung kan enggak. Kalau udah itu udah berarti. Tapi kalau nggak ada yang, maaf, kita tidak akrab dengan orang itu. Ketika kita ditanya, ketika kita nanya itu malah menjadi permasalahan. Kita ambil nahkumu bidzahir aja, bahwa dia sudah menghitung dengan baik. Kita ambil, kita hanya sebagai wakil. Kita akan tasarrufkan sebagaimana syariatnya. Kita sendirikan zakat mana, infak mana, sedekah mana. Infak dan sedekah, maaf ya, zakat mana kita sendirikan. Oh iya, kita terima. Tapi kalau kita akrab, sajak guyon, ayo kita hitung sendiri dong. Kita hitung sendiri. Hitungkan. Karena memang jangan-jangan juga, maaf, jangan-jangan memang gini, masyarakat itu kadang-kala dia sebenarnya nggak sampai nisab. Saya itu dulu dapatkan tiap bulan di Al-Aqsa itu, setiap bulan zakat cuma 200.000 zakat mal tiap bulan. Ini zakat mal atau infak ini Pak? Tapi saya nggak paham gitu loh, nggak tahu orangnya. Sudah, karena dia ngomongnya zakat, kita ambil, kemudian kita ngomong kepada takmir ini zakat. Tapi kemungkinan besar bukan zakat itu. Karena maaf, 25 juta itu kalau zakat 2,5%-nya itu berapa? 2.500.000. Nah kalau 200.000 itu belum sampai nisab itu. Dulu 200 belum sampai nisab itu. 2.500.000 itu kalau 100. 100 juta, kalau 85 juta. 2.125.000. 2.125.000. Enggak 200.000. Tapi nggak tahu kalau dia ngambil perak. Tapi nggak mungkin, masyarakat kita di masyarakat Indonesia itu rata-rata hampir semuanya mengambil emas, bukan perak. Sehingga sudah kita ambil aja, kita nahkumu bidzahir. Kita hukum dengan zahirnya. Kalau tadi yang disamakan sebenarnya itu mengambil zakat itu sebenarnya
kewajiban amil berarti adalah mendapatkan mandat dari ulil amri lah. Iya. Tadi disampaikan kondisi sekarang mungkin tanda kutip nggak ada amil ini. Padahal kalimat khutmin amalin itu ada sifatnya ada kohar dipaksa. Iya. Artinya Iya. memang Pemaksaan. Pemaksaan Betul. Kalau kita tidak maksa itu nggak keluar. Diperangi. Diperangi kan itu. Nah, sejauh mana di tataran kita Hari ini. Hari ini masanya tadi juga nggak ada seperti itu. Tapi kenanya gimana? Kalau Mungkin jawab dari mungkin Aldi mungkin pendekatan ilmu, tapi kan hukum mas tadi memang harus dipaksa. ya kita Tapi masyarakatnya mana berzakat kok untuk sampai nisab itu berzakat itu ya kalau gitu kita nggak bisa apa-apa, Pak. Kita hanya bisa secara ilmiahnya saja. Ilmiah saja. Kita sebagai orang yang tahu tentang zakat, berarti kita ilmiah kita sampaikan dengan cara guyon. Bisa jadi kalau kita sebagai nggak paham, nggak diminta untuk diteramah, berarti dengan cara guyon, Pak, kayak wajib zakat loh. Atau dengan kalau kita teruskan di mimbar-mimbar wajiban zakat. Kita berikan solusi. Kalau nggak tahu nanti mari kita hitung zakat di masjid-masjid. Nggak bisa kalau kita mengambil inisiatif sebagai amir memaksa, itu nggak bisa. Bisa, Pak, kalau Ustadz Kusnandar sebagai pemimpin pondok, sebagai yayasan akan memaksa kepada Ustadz sivitas yang ada di Darul Hijrah. Itu yang paling bisa kita lakukan. Statusnya gimana, Ustaz? Artinya gini, Ustaz. Nah, dikembangkan itu sebenarnya kan zakat bab-bab itu kan ditarik kan sebenarnya kan bagian ibadah loh. Iya. Sementara kita dengar bahwasanya akhir zaman itu orang itu mengira zakat bagi pajak, sementara pajak jadi apa? Zakat kan itu fenomena akhir zaman kan Hari ini. Lah terus hukumnya keterangan hukum ya narik zakat tapi orangnya itu enggak ridho kan tadi kan seperti itu terus lah gimana kan dipaksa berarti dia itu ketika dipaksa ya Tat, ini narik zakat atau narik pajak, Tat? ya ini kita bahasnya zakat. Kalau narik zakat kan kayaknya jarang ada yang bisa sampai memaksa untuk menarik zakat. Tapi tadi yang antum tadi saja berarti ya. Tapi ternyata di lapangan itu kewolak-walik. Iya, makanya itu lapangan berarti kewajiban kita. Memang pajak itu bukan zakat, gitu ya. Kalau pajak itu ditarik paksa ya rela nggak rela kan harus direlakan gitu ya. Sama dengan zakat sebenarnya dalam Islam seperti itu. Rela, ridho nggak ridho wajib untuk dikeluarkan gitu loh. Ada masalah karena orang rela Yang nggak ada masalah. Kenapa? Bahkan Abu Bakar kan sampai mengirim pasukan itu. jual beli tidak ada kiri dua Nah, kan gitu. akad beda, Pak. Ini akad ibadah, zakat itu akad ibadah, jual beli akad muamalah. Kalau akad muamalah memang harus ada antar rodin, sedangkan zakat itu ibadah. Sekali lagi di awal saya katakan zakat itu ibadah sebagaimana sholat, sehingga ketika dia tidak mengerjakan kewajiban itu belum gugur selamanya, akan diminta oleh Allah deklar di akhirat. Makanya berapa tahun dia nggak zakat, dia itu kembali. Saya pernah dengar dari Ustaz Imtihan itu, beliau pernah menghitungkan teman yang zakatnya hampir 5 tahun itu hampir 1 M. Ngitungkan. Tapi 5 tahun. Karena dia lupa. Perdagangannya maju pesat, kemudian 5 tahun kan hampir 1 M. Ya sudah. Ya mau tidak mau dia wajib untuk mengeluarkan. Kalau dia sebagai orang bawahan kita bisa paksa. Paksanya untuk mengeluarkan, bukan paksa untuk ke kita, Pak ya. Nggak boleh. Jadi maksa untuk ke kita nggak boleh. Tapi kita maksa untuk keluarkan dulu. Itu kalau jumlahnya itu pas banyak dekat. Itu kalau istilahnya dibayar berapa kali itu jadi kan umpamanya 1 miliar ya, jadi zakatnya 250 juta Papat. nah itu nanti Maaf langsung itu.
menyicil tadi sebenarnya tujuannya apa, Pak? Kalau dia memang tidak punya uang, karena pedagang besar kan kadang-kala uangnya nggak ada, uangnya dalam bentuk barang. Mungkin dia bisa jadi menyicil karena memang nggak ada punya uang. Tapi kalau menyicil tadi, maaf ya, dia punya uang banyak gitu ya. Zakatnya 1 M itu uangnya nggak 1 M, ratusan itu. Jadi dia pasti mengeluarkan zakat sangat dikit banget. Wong 100 juta saja keluarnya 2,5 juta, gitu ya. Jadi kalau dia nama lihat niatnya apa. Tapi kalau niatnya tadi adalah memang benar-benar untuk apa namanya, nggak punya uang cash maksud saya, atau benar-benar keluarkan dulu, besok keluarkan lagi, nggak masalah. Tapi itu sebagai hutang. Bahkan di antara para ulama pun membolehkan ketika zakat perdagangan itu, nanti kalau saya setahun itu zakatnya banyak, per bulan saya cicil untuk tahun depan. Bukan cicilnya ini cicil besok enggak, tetapi apa? Takjil, mengedepankan dengan niat, tapi harus dengan syarat ada niat zakat. Kan pedagang itu pedagang itu kan dia pasti bukan hanya zakat, pasti ada infak, setiap bulan mengeluarkan infak. Kalau niatnya infak jangan dihitung. Jadi sebagian ulama membolehkan untuk takjil tadi, termasuk ya, fatwa MUI, nanti kalau lihat di DSM MUI itu membolehkan takjilu difa'u zakat, mengedepankan membazar zakat, biar ringan katanya, untuk meringankan beban. Tapi mengedepankan itu bukan mengakhirkan. Ini wajib tapi besok enggak, tapi besok wajib, saya yakin wajib, walaupun nanti ternyata lebih banyak, kan nggak apa-apa lebih banyak daripada kurang. Allah sab itu makanannya sudah kayaknya Jadi tinggal kan sedang dibayar Pak. Sedang dibayar. Nah, maksudku kan tadi 5 tahun belum kebayar loh. Iya, makanya Total bulannya kan sekian gitu. cicil karena memang nggak punya uang, nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau punya uang lebih baik dikeluarkan langsung kan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Satpur yang sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.